Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang superintenden atau setingkat Kapolres bernama Chun yang siang itu sedang makan siang bersama anak buahnya di sebuah restoran. Chun ini dikenal sebagai polisi yang sigap dan terkenal jago dalam menangkap penjahat. Namun, baru saja Chun memesan makanan, tiba-tiba terjadilah sebuah perampokan di toko perhiasan tak jauh dari situ yang dilakukan oleh dua orang penjahat, sehingga Chun langsung bergerak sigap mengejar dan menangkap kedua perampok itu. Tak lama setelah penjahat tertangkap, datanglah para wartawan untuk meliput, dan setelah pemilik toko dinyatakan tewas, Chun pun seolah terpaksa harus mengeksekusi mati kedua penjahat itu di tempat yang ternyata kedua penjahat itu sebenarnya adalah kaki tangan Chun sendiri, dan karena tidak ingin keduanya buka mulut soal kebusukannya, Chun pun sengaja menghabisi mereka berdua dengan dalih menegakkan hukum. Aksi Chun yang masuk berita itu justru memancing kemarahan para komisaris, sebab mereka sudah lama tahu bahwa Chun selalu merekayasa penangkapan demi melambungkan namanya di mata masyarakat. Tak ingin Chun semakin berkuasa dan menjadi pejabat yang zolim, para petinggi terutama Pak Inspektur Kepolisian pun memutuskan untuk memperkecil wilayah kekuasaan Chun, di mana yang tadinya mengurus 3 distrik, kini dipangkas menjadi 2 distrik saja, dan sebagai pengganti di distrik yang dilepas, Pak Perwira Angkatan Laut akan merekomendasikan salah satu prajurit kepercayaannya. Prajurit itu bernama Yulung, orang yang dipercaya Pak Perwira untuk menjabat sebagai superintenden menggantikan Chun di distriknya, di mana Chun sendiri tidak bisa menolak keputusan itu karena perintah turun langsung dari atasannya. Di perjalanan menuju distrik yang akan menjadi wilayah barunya, Yulung bersama 3 orang anak buahnya tak sengaja bertemu dengan 2 orang gadis yang merupakan anggota kelompok revolusioner, yaitu kelompok yang berniat menggulingkan kekuasaan para pejabat negara. Tak lama datanglah pihak kepolisian yang hendak menangkap kedua gadis itu, sehingga keduanya langsung bersembunyi dari kejaran Pak Polisi. Untungnya Yulung CS sigap menyelamatkan mereka dengan berpura-pura mengaku sebagai saudara jauh kedua gadis tersebut. Setelah polisi pergi, wanita bertopi yang bernama Maggie itu mengaku terang-terangan bahwa ia sangat membenci polisi, dan saat Yulung CS menunjukkan rencananya, Maggie pun buru-buru mengajak sahabatnya bernama Karina untuk segera pergi dari sana. Baru saja keluar dari restoran, Maggie dan Karina malah dijegal oleh 2 orang penjahat yang merampas uang mereka dan dengan cepat Yulung berhasil meringkus kedua penjahat itu, namun tak lama polisi yang tadi pun datang dan bukannya menangkap pelaku, mereka malah balik menyalahkan Yulung atas keributan yang terjadi. Untuk menyelesaikan perselisihan, mereka semua pun dibawa ke kantor polisi, tapi lagi-lagi para penjahat itu malah dibebaskan, sedangkan Yulung dan anak buahnya justru ditahan dengan alasan membuat keributan. Sempat meminta untuk dipertemukan dengan atasan mereka agar bisa melakukan klarifikasi, Yulung malah dibawa untuk dipukuli beramai-ramai sehingga bukannya babak belur, Yulung justru berhasil mengalahkan seluruh polisi nakal itu. Barulah setelah itu ia mengeluarkan surat SK-nya sebagai atasan mereka yang baru. Tapi alih-alih menghormati Yulung, para polisi itu malah kompak mengajukan surat pengunduran diri. Sebagai permintaan maaf karena tadi sempat tidak menghormatinya, para bawahan itu pun memberi Yulung sebuah hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang lumayan banyak, sambil menyebutkan bahwa ada satu polisi yang tidak ikut patungan.
Beberapa jam berlalu, datanglah si polisi yang tidak ikut patungan tadi. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut menyumbang, bukan karena pelit, melainkan karena memang tidak punya uang. Sebab ia tidak korup, tidak menerima suap, tidak pernah melakukan pekerjaan ilegal, sehingga satu-satunya yang ia punya hanyalah gaji UMR. Kagum karena akhirnya menemukan satu-satunya polisi jujur di kantor, Yulung pun meminta si polisi untuk menceritakan kasus-kasus yang selama ini belum terpecahkan. Salah satunya adalah kasus si Macan, seorang buron kelas kakap yang tak pernah sekalipun berhasil ditangkap oleh polisi. Berkat laporan tentang si Macan yang ternyata adalah mafia besar dengan anak buah yang melimpah, keesokan harinya Yulung langsung mengumpulkan seluruh anggota polisi untuk melakukan operasi penangkapan. Tapi begitu tahu bahwa targetnya adalah si Macan, beginilah reaksi para anak buahnya. Cepat. Setelah mendengar berbagai macam alasan yang sama sekali tidak masuk akal, Yulung pun akhirnya membatalkan operasi itu, atau lebih tepatnya, ia memutuskan untuk bergerak sendiri tanpa bantuan para anak buahnya yang ternyata sama korupnya. Di tempat lain, si Macan tengah berkumpul bersama seluruh anggotanya untuk merencanakan cara menghabisi Yulung setelah mendengar kabar kedatangannya ke distrik mereka. Namun tepat di tengah diskusi, tiba-tiba meski sudah ditunjukkan rencana polisinya, si Macan dan anak buahnya malah tertawa dan melecehkan Yulung, sehingga Yulung yang tersulut emosi pun meminta seluruh pengunjung restoran untuk segera pergi, sebab tempat itu sebentar lagi mungkin akan berubah menjadi medan perang. Setelah semua pengunjung pergi, Yulung pun mengeluarkan borgol dari sakunya untuk menangkap anak buah si Macan satu persatu, tetapi kalah jumlah, kalah persenjataan, dan kalah dari segala sisi, anak buah Yulung akhirnya nekat menggertak dengan mengatakan bahwa pasukan angkatan laut sudah dihubungi dan kini sedang menunggu di luar untuk membantu menangkap si Macan. Sadar bahwa itu hanyalah gertakan kosong, si Macan justru memerintahkan anak buahnya untuk menutup seluruh jalan keluar restoran termasuk jendelanya, sebab malam itu ia berniat menghabisi Yulung dan anak buahnya tanpa memberi celah sedikit pun untuk kabur. Simon. Setelah keempat anak buahnya tertangkap dan tak bisa lagi melawan, Yulung yang memang tak kenal kata menyerah pun tetap melawan mereka semua seorang diri, sehingga di tengah kondisi yang nyaris putus asa itulah, ternyata gertakan tadi benar-benar menjadi kenyataan, sebab pasukan angkatan laut sungguh datang untuk membantu Yulung. Tapi siapa sangka, meski sudah berada di atas angin, Yulung justru meminta atasannya untuk membiarkan dirinya menangkap si Macan dengan tangannya sendiri. Sempat hampir kalah karena harus melawan dua orang sekaligus, Yulung pada akhirnya berhasil mengalahkan dan meringkus si Macan saat itu juga. Yes, sir. Selesai menangkap si Macan dan berpisah dengan Pak Perwira, dari bilik kerumunan terlihat beberapa bajak laut dengan kapak di tangan yang hendak menghabisi Yulung. Mereka ini ternyata menyimpan dendam lama kepada Yulung. Namun karena di sekitar situ masih banyak polisi, mereka pun memilih untuk diam dan menahan diri terlebih dahulu. Yes, sir. Sementara itu di kantor polisi terlihat Chun sedang duduk manis di kursi milik Yulung sambil memerintahkan para mantan bawahannya untuk membuang seluruh berkas milik Yulung. Tapi di tengah kegiatannya itu, mereka semua dikagetkan oleh kedatangan Yulung yang membawa si Macan beserta seluruh anak buahnya dalam keadaan terborgol. Tanpa bisa berkata apa-apa, Chun dan para polisi koplok itu pun langsung bergerak begitu mendengar perintah Yulung untuk memenjarakan seluruh tahanan, bahkan sambil tersenyum seolah bangga dengan keberhasilan atasan barunya itu.
即刻行動。多謝你幫我做咗，董處長冇揀錯人。 Thank you, sir. 我充杯靚咖啡俾你。 Keberhasilan Yulung menumpas si macan akhirnya mendapat apresiasi langsung dari Pak Inspektur, di mana sebagai hadiahnya, Yulung diberi sejumlah uang untuk membelikan seragam baru bagi anak buahnya. 你去庫房攞錢啦。 Thank you, sir. Di tempat lain, lebih tepatnya di markas pasukan revolusioner, terlihat beberapa anggota termasuk Mr. Men dan Nyonya Pak sedang mendiskusikan rencana pencurian sebuah kalung berharga yang ternyata dilakukan atas perintah Jun, bertepatan dengan acara ulang tahun putri seorang jenderal. 散會，你跟我嚟。 Namun siapa sangka salah satu anggota tim revolusioner yang bernama Yan Kit rupanya diam-diam berkhianat dengan menjual informasi kelompoknya sendiri kepada anak buah janda kaisar demi mendapat keuntungan yang sangat besar. 呢次我要將佢哋一網打盡。佢知道。 Singkat cerita, malam pesta pun tiba. Maggie dan Karina ikut datang ke sana lantaran putri sang jenderal kebetulan adalah sahabat mereka berdua. Sempat ditahan karena tidak membawa undangan. Keduanya akhirnya bisa masuk berkat bantuan langsung dari si putri yang memang menunggu kedatangan mereka. 乜咁遲㗎？快啲上去同你換衫先啦！多謝馬院長，上去啦。 Selain Maggie dan Karina, Mr. Men dan Nyonya Pak juga turut hadir ke pesta itu. Tapi tujuan mereka datang bukan untuk merayakan, bukan untuk potong kue, apalagi antre prasmanan gratis, melainkan untuk mencuri kalung berharga tadi atas perintah si Chun. Cheng，鑽石頸鏈喺2樓戰船台嗰邊保險箱裏邊。 Melihat kecantikannya Nyonya Pak, sang jenderal pun mulai tergoda untuk mengajaknya berdansa. Mr. Men pun menyelinap ke lantai atas di mana Maggie sudah menunggunya di ruang ganti karena ternyata Mr. Men berencana masuk lewat jendela ruang tersebut. Merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Maggie dan kawan-kawannya, diam-diam Yulung mengikuti sang jenderal yang masuk ruang ganti, tempat yang ia yakini menjadi sarang Mr. Men. Tapi karena yang ada di dalam hanyalah sang jenderal, Yulung pun malah dimarahi dan langsung diusir dari tempat itu. Out! Yes, sir. Masih merasa ada yang janggal, Yulung memilih untuk tidak benar-benar pergi dan justru bersembunyi dari pandangan jenderal dan bergerak membuntuti Mr. Men yang baru saja keluar dari ruang ganti. Siapa sangka target perampokan Mr. Men ternyata berada di kamar pribadi milik sang jenderal dan begitu menyadari bahwa jenderal juga ikut masuk ke sana, Yulung dan Mr. Men kompak bersembunyi agar keberadaan mereka tidak diketahui. 無非係一間公務員嘅辦公室啫。 Sementara Yulung menyamar dengan berpura-pura menjadi salah satu sosok di dalam lukisan, Mr. Men berhasil mendapat barang yang ia incar dan langsung kabur keluar tepat saat fokus jenderal teralihkan oleh Nyonya Pak. 唔喺度嘅。 Setelah keduanya berhasil keluar dengan selamat, Yulung kembali memergoki Mr. Men yang menyelinap kabur dengan cara merayap di dinding bagian luar gedung, tak ingin buruannya lepas. Yulung pun segera melaporkan adanya pencurian kepada jenderal dan langsung mengejar Mr. Men saat itu juga. 你喺度做乜嘢啊？有人偷嘢啊！對唔住啊！ Di tengah pengejaran itulah Mr. Men dan Karina berhasil mengecoh Yulung dengan diam-diam menyelinapkan barang curian tadi ke dalam saku Yulung. Dan karena belum sadar dengan apa yang terjadi, Yulung malah meminta Pak Inspektur untuk menggeledah Mr. Men yang ia yakini baru saja mencuri barang milik jenderal. 唔好詐傻扮懵啦！我睇到你入保安室間，你話見到我偷嘢，有咩證據？ Siapa sangka Mr. Men justru balik meminta keadilan dengan mengusulkan agar Yulung saja yang digeledah lebih dulu, sehingga Pak Inspektur langsung menggeledah tubuh Yulung saat itu juga, dan ternyata 呢個鑽石牌就係嗰條頸鏈嘅一部分。 barang curian itu benar-benar ditemukan di dalam saku Yulung. Melihat hal itu, sang jenderal justru membuat sebuah drama seolah-olah ini adalah kejutan untuk putrinya dan sama sekali tidak menyebutnya sebagai pencurian demi menjaga citra kepolisian di mata masyarakat. 爹哋，我想你驚奇下，乜頭先啲節目真係你預先安排咩我唔想再講笑。點解個鑽石牌會係應該點做啊？ ？Yes sir。
Tanpa disadari Maggie, Karina ternyata diculik oleh anak buah janda kaisar sehingga Maggie hanya bisa berteriak meminta tolong atas hilangnya sang sahabat dan kebetulan saat itu anak buah Yulung sedang melintas di lokasi sehingga Maggie langsung melaporkan hilangnya Karina yang beberapa menit lalu masih bersamanya. 喺我身邊上一聲就唔見咗啦。 Keesokan harinya ketika Yulung hendak pulang dengan diantar salah satu anak buahnya yang kita panggil saja Samsul, mereka tak sengaja berpapasan dengan Chun yang akan berangkat ke penjara dan meski sebenarnya sudah ada surat pembebasan, Chun tetap meminta Samsul untuk membiarkan tangan Yulung tetap terborgol. 翻去差館再同你開翻佢。 Thank you sir。做咩？ 你估呢度有鑽石鏈咩？ Setibanya di penjara, Chun langsung menemui kepala sipir untuk menyewa jasanya, yaitu menghabisi Yulung begitu ia tiba di tempat itu dengan imbalan sejumlah uang yang tidak sedikit. Sementara itu, ternyata dua anak buah janda kaisar yang menculik Karina diam-diam menyekap gadis itu di dalam sebuah lemari di rumah Maggie. Tak lama, Maggie dan Mr. Man pun datang ke rumah itu untuk mencari Karina, namun mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. 嘢你知道咗，對你 係咩人啊？可？ Tak lama kemudian muncul pula Yulung bersama Samsul yang datang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pesta semalam. Dan karena tidak ingin tertangkap basah, Mr. Man pun buru-buru bersembunyi di salah satu sudut rumah. 查到消息未啊？未啊，我諗同偷鑽石頸鏈嘅人有關。係啊，今日廁所？ Belum selesai sampai di situ, ketika Yulung dan Samsul pergi ke toilet, datang pula Pak Inspektur yang ternyata diam-diam menaruh hati kepada Maggie. Yulung dan Samsul yang panik akhirnya ikut bersembunyi tanpa sadar bahwa posisi persembunyian mereka tepat bersebelahan dengan Mr. Man. Saat Pak Inspektur masuk ke dapur untuk mengisi vas bunga dengan air, ia justru menyadari bahwa keran air di rumah Maggie sudah rusak, sehingga ia pun berinisiatif untuk memperbaikinya, di mana Maggie sendiri masih belum sadar bahwa Mr. Man baru saja tertangkap oleh salah satu anak buah janda kaisar. 走得嚟，幫你撳住啊！ Karena pakaiannya basah kuyup saat memperbaiki kran, Pak Inspektur akhirnya meminjam pakaian milik Maggie dan menitipkan baju basahnya untuk dijemur. Dan tepat saat itu, Yulung yang melihat ada kunci borgol di saku baju Pak Inspektur pun diam-diam membuka borgol yang selama ini membelenggu tangannya. 喂，你啊，花插好晒咯喎。 Ketika Maggie hendak mengambilkan pakaian ganti, pintu lemari itu justru tidak bisa dibuka. Pak Inspektur pun ikut membantu mendorong tanpa menyadari bahwa penyebab pintu lemari itu macet adalah karena di dalamnya ternyata ada anak buah janda kaisar yang sedang menyekap Karina. 咪得啦。呢件得好嘛？是但啦。 Di sisi lain, Pak Inspektur yang ingin sedikit pamer di depan Maggie malah memborgol tangannya sendiri ke lengan sebuah kursi tanpa sadar bahwa kunci borgolnya sudah terjatuh entah kemana. 一鎖就鎖佢喺度，條鎖匙喺件衫度。 Tak lama datanglah Chun ke rumah Maggie, membuat Pak Inspektur buru-buru bersembunyi sambil menyeret-nyeret kursi yang masih terborgol dengan tangannya. Sementara Maggie berusaha mengelur waktu dengan mengajak Chun mengobrol, Yulung diam-diam mencoba berkomunikasi dengan Pak Inspektur untuk menjelaskan bahwa ada orang bersenjata yang bersembunyi di dalam rumah itu dan berencana memberitahu Maggie begitu Chun berhasil diusir keluar. 拜拜。 Mendengar bisik-bisik yang mencurigakan, para penjahat yang bersembunyi pun mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, yang padahal Yulung CS tengah menyusun rencana untuk menghajar mereka satu persatu.我哋一個換一個，如果唔係我就即殺死佢，打佢佢。冇事嘛？你唔好亂嚟啊！
Selesai dari rumah Maggie, Pak Inspektur dan Yulung CS justru tak sengaja kembali berpapasan dengan Chun yang baru saja pulang dari penjara. Dan melihat kesempatan ketika kondisi Pak Inspektur sedang agak ringkih, Chun pun meminta izin untuk membawa Yulung bersamanya dengan alasan akan mengantarkannya ke penjara. 呢樣嘢我可以代勞，免得處長兩邊走。好，我哋翻走佢。哦，有冇睇啊？ Tepat setelah memborgol tangan Yulung dengan tangannya sendiri, Chun justru dicegat oleh segerombolan bajak laut yang menyimpan dendam lama kepada Yulung. Dan karena kunci borgolnya hilang, mau tidak mau Chun harus ikut berlari menyelamatkan diri bersama Yulung dari kejaran para bajak laut. 都話走上路㗎啦，走開走開！打晒你啦喂！ Sempat hampir tertangkap dan nyaris dihabisi dengan kapak, Chun dan Yulung akhirnya terpaksa harus berkolaborasi agar bisa mengalahkan para bajak laut itu dan... Di tengah sengitnya pertarungan, Chun dan Yulung berhasil memukul mundur para bajak laut tepat saat pasukan kepolisian berdatangan, di mana para bajak laut yang kalah jumlah pun memilih untuk kabur dan menyelamatkan diri. Meski sudah sempat berjuang bersama, Chun tetaplah Chun. Begitu suasananya kembali aman, ia justru menyerahkan Yulung kepada kepala sipir penjara yang sebelumnya sudah ia sewa untuk menghabisi Yulung diam-diam. Dan benar saja, alih-alih dijebloskan ke sel, Yulung malah diikat dalam sebuah karung, kemudian dibuang begitu saja ke danau, agar tidak ada satupun orang yang mengetahui kematiannya. Tepat saat nyawa Yulung berada di ujung tanduk, para anggota revolusioner yang selama ini diam-diam mengawasinya datang untuk menyelamatkan, membawanya ke markas persembunyian mereka yang berada di lantai atas sebuah toko obat. Di markas itulah Maggie, Karina, dan kawan-kawannya kembali memujuk Yulung agar mau bergabung dengan perjuangan mereka menggulingkan kekuasaan yang zolim. Di sana mereka menjelaskan tentang kesalahpahaman sebelumnya dengan mengatakan bahwa alasan mereka menjebak Yulung adalah karena Chun meminta mereka dengan imbalan uang dan sekarang mereka sadar bahwa apa yang diperbuatnya adalah kesalahan. 加入我哋革命行列，一齊挽救中華民族。 我唔會參加你哋。 Dengan tegas Yulung menolak ajakan itu dengan alasan bahwa dirinya hanyalah seorang polisi Hong Kong biasa yang tidak ingin ikut campur dalam urusan politik sebab tugasnya hanyalah menegakkan keadilan, bukan memihak satu kelompok manapun termasuk pemerintah. 珍重，再見。 Singkat cerita, di tengah suasana itu datang segerombolan bajak laut ke toko obat di lantai bawah. Diketahui kepala bajak laut mereka sedang jatuh sakit, sehingga mereka terpaksa turun gunung hanya demi membeli obat untuk sang ketua. Dan melihat para bajak laut itu kebingungan karena tak punya cukup uang, Yulung yang melihatnya pun justru turun tangan dan membayari seluruh obat mereka. 佢劑藥有我數啊！喂，朋友，朋友，你兄弟係熱冷病，係熱冷病？ 執劑傷寒俾佢。 Kebaikan kecil itu ternyata mengubah segalanya, sebab para bajak laut yang tadinya menyimpan dendam mati-matian kepada Yulung, kini perlahan mulai luluh dan diam-diam menaruh hormat kepadanya. 唉，嗰啲大早咁講啊，我就梗係企喺你呢邊。馬如龍殺咗我哋好多。 佢係水警就梗係要打開道啦。 Tepat ketika akan pergi, datanglah pasukan anak buah janda kaisar menyerbu markas revolusioner, di mana tujuan mereka hanya satu, yaitu merebut sebuah buku catatan yang berisi daftar nama seluruh anggota gerakan revolusioner. 權叔，阿英，俾你保管。小心啲啊！ 馬如龍，你都幾大啊！ Kalah jumlah, para anak buah janda kaisar dengan bantuan Chun berhasil menangkap hampir seluruh pejuang revolusioner, termasuk Yulung yang juga terlibat dengan mereka. 唉，唔該，親王啊，你哋佢哋翻去。好，辛苦晒你。多謝親王。 Setelah mendapat imbalan atas pekerjaannya membantu si anak buah janda kaisar, Chun dan Yan Kit pun membawa Yulung dan memasukkannya ke dalam adonan daging berukuran ekstra, berniat membejek-bejeknya sampai hancur, yang nantinya hasil bejekan itu akan dijadikan sosis dan dijual di seluruh Alfamart yang ada di Hong Kong.
睇你支持得幾耐。 Agar pertunjukan lebih menarik, Yankit pun memberikannya sedikit oli agar adonan itu licin. Namun karena Yankit terlalu condong saat menyiramkan oli, maka Yulung pun memanfaatkan hal tersebut untuk berganti posisi dengan orang itu. Berhasil keluar dari adonan, Yulung pun langsung mengejar Chun untuk menghajarnya. Namun, lagi, anak buah janda kaisar jumlahnya tidak sedikit, sehingga Yulung harus mengalahkan mereka sebelum menangkap Chun yang sudah kabur. Dalam kekacauan itu, dengan sigap Yulung melindungi buku berharga pejuang revolusioner, sekaligus membantu Maggie dan Nyonya Pak untuk meloloskan diri dari kepungan sehingga... Dalam kondisi terdesak dan kehabisan cara untuk melawan 3 orang paling kuat dari anak buah ibu janda, Yulung pun terpaksa mukbang cabai jalapeno dan Carolina Reapers untuk melawan mereka dan... Berkat bantuan para bajak laut yang kini justru berbalik membelanya, Yulung berhasil mengalahkan seluruh anak buah janda kaisar sekaligus menyelamatkan buku daftar nama tadi. 放心啦，有事我會應付。 Tepat saat itu pula Pak Inspektur datang membawa pasukan polisi dalam jumlah besar. Namun kali ini ia datang bukan untuk menangkap Yulung, melainkan untuk menangkap Chun. Karena kebusukan Chun akhirnya terbongkar, termasuk usahanya berkali-kali untuk menghabisi Yulung. Merasa terpojok, Chun pun berusaha melarikan diri dari sana, tetapi... 真三環，個花牌冧啦！下面啲人快啲做啊！ Pada akhirnya aksi heroik Yulung pun diapresiasi oleh Pak Inspektur dengan mengangkatnya sebagai kepala Polres baru yang resmi dengan gaji dan tunjangan BPJS, kesehatan, dan ketenaga kerjaan yang sudah didaftarkan. 收隊。 Tamat, ending yang cukup memuaskan.